Solusinya adalah berapa? Pasangan bilangan cuman berapa? 3, berapa? Minus 4 ya. Halo. Ada orang? Iya Pak, ada Ji. Oh, Iya Pak. jadi ini namanya satu tepat satu solusi ya. Solusinya itu adalah 3, minus 4. Ini X, Y-nya ya. Nah, ada juga namanya tidak punya solusi. Tidak punya solusi itu maknanya adalah dia terjadi tidak konsistenan dalam suatu sistem persamaan linear sehingga membuatnya tidak punya solusi. Misalkan apa? Misalkan saya punya X tambah 2Y itu sama dengan 3. Dan saya punya lagi 2X tambah 4Y sama dengan 2. Nah, saya punya dua sistem ini ya. Nih, ini terjadi ketidakkonsistenan. Kenapa bisa demikian? Kalau kita eliminasi, coba ya. Nah, ini kita eliminasi substitusi. Ini jadinya kalikan 2. Ini kalikan 1 ya. Nah, ini jadinya apa? 2X tambah 4Y sama dengan 6. Di sini 2X tambah 4Y sama dengan 2. Nah, tidak konsisten ya. Ini kalau kita kurangi, jadinya 0 sama dengan 4. Ini nggak sama ya. 0 sama dengan 4, nggak sama. Nah, di sini 2X tambah 4 persamaan 1, persamaan 2 sama. Tapi sama dengannya berbeda. Ada yang sama dengan 6, ada yang sama dengan 2. Tidak konsisten. Jadi dia tidak punya solusi. Nah, kemudian, apalagi solusi SPL yang satunya, dia tidak punya banyak solusi. Punya banyak solusi. Contohnya apa? Saya punya persamaan misalkan X tambah Y tambah Z sama dengan 3. Y tambah 2Z. Y tambah Z sama dengan 1. Ini kita punya dua sistem ya. Nah, berarti kita dapat apa ini? Kalau kita kurangi jadinya X sama dengan 2. Terus gimana dengan Y dengan Z-nya? Y tambah Z harus memenuhi satu. Ini banyak solusi ya. Karena bisa saja kita pilih Y-nya minus 2, Z-nya 3. Bisa juga kita pilih Y-nya 1, Z-nya 0. Kita bisa pilih juga Y-nya 2, Z-nya min 1. Dan seterusnya ya. Jadi dia punya banyak solusi. Nah, ini namanya SPL yang punya banyak solusi. Oke. Nah, sekarang apa hubungannya dengan matriks? Nah, sekarang perhatikan. Kita kemarin kalau bagaimana sih hubungannya dengan matriks ya? Dengan OBE yang tadi. Cara menyelesaikan kalau kita punya kita mau mengerjakan dengan metode eliminasi Gauss itu kayak gini ya. Operasi baris elementer FPL itu kayak gini. Kalau misalkan saya punya X tambah Y, 2X tambah 3Y, ini 1 sama dengan 2. Nah, ini dalam pengerjaan solusi SPL eliminasi Gauss itu kita kasih ini. Nah, ini koefisiennya tetap ya, 1, 1, 2, 3. Nah, ini biasanya saya kasih tanda gini ya. Sama dengannya dia. 1, 2 ya. Nah, sebenarnya konsep operasi baris elementer itu mirip-mirip dengan eliminasi sistem eliminasi. Makanya namanya eliminasi Gauss. Biasanya kalau kita eliminasi adalah kita mau hilangkan apa ini duanya ya. Kita mau hilangkan ini kita mau hilang. Biasanya kalau kita pakai metode eliminasi X tambah Y, 2X tambah 3Y sama dengan 1 sama dengan 2. Nah, ini biasanya kita mau eliminasi yang mana? Nah, kita mau eliminasikan X-nya, Pak. Nah, berarti ini dikali 2, ini dikali 1.
1, baru jadinya 2x tambah 2y sama dengan 2. Ini 2x tambah 3y sama dengan 2. Jadi ini cuma pengembangan metode eliminasi. Nah, ini jadi apa nih? Jadinya minus y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Oke. Nah, sama dengan kayak gini. Ini kita mau nolkan yang mana? Ini yang 2. Maka operasi baris elementer biasanya di baris ya. Nah, ini berarti operasi baris elementernya gimana? Nah, baris ini kan kita mau nolkan baris kedua ya. Berarti baris kedua kita harus kurangi dengan 2 kali baris pertama. Jadinya ini baris pertama tetap ya 1 di sini 1. Nah, baris kedua berubah ya karena terjadi operasi baris elementer. Nah, ini namanya proses elementer ya. Baris kedua dikurangi 2 baris pertama. Jadi baris kedua ini 2 dikurangi baris pertama. Berarti 2 kurang 2 jadi 3 dikurang 2 kali 1. 2 dikurang 2 kali 1. Dapat ini ya. Jadi berubah persamaannya. Nah, ini kalau kita lakukan operasi baris elementer dan seterusnya ya. Kalau ini namanya adalah bentuk echelon ya. Ini namanya bentuk, ada namanya istilahnya bentuk echelon. Bentuk echelon itu adalah ada namanya satu utama. Ini satu utama ya. Kalau kita punya satu utama setiap barisnya itu, setiap barisnya memiliki sama. Dan di bawahnya satu utama itu adalah 0. Ya, di bawahnya satu utama itu 0. Nah, ini kan tidak ada di bawahnya lagi ya. Jadi, nah, ada lagi namanya bentuk echelon tereduksi. Kalau tereduksi itu, ini setiap kolom yang ada satu utamanya harus 0 semua. Jadi yang kayak ini 1, ini harus kita nolkan. Ini dinolkan. Biar jadi tereduksi. Nah, ini enggak ya, ini yang ini tidak dipermasalahkan satu utama. Jadi cuma yang ini yang kayak boleh ada satu utama. Nah, jadi ini baris elementer ya. Berarti apa? Nah, jadinya 1 0. Di sini udah dikurang ya, 0 1. Nah, di sini dikurang 1 kurang 0 ya 1 ya. Nah, ini. Nah, ini lagi kita kembalikan ke persamaan sistem persamaan linear. Ini kan tadi variabelnya x ya, koefisien variabel x. Jadi jadinya x ditambah 0 kali y sama dengan 1. Jadi ini langsung kelihatan solusinya x sama y. Dan ini juga berubah 0 kali x ditambah 1 kali y sama dengan 0. Jadi oleh y sama dengan ini operasi baris elementer. Nah, ini ketika kita merubah menjadi bentuk echelon tereduksi itu memudahkan kita menyelesaikan SPL. Operasi baris elementer itu gimana yang ini ya? Baris kedua, baris keberapa dilakukan eliminasi ya. Jadi dipejumlahkan berapa kali baris yang satunya buat menolkan. Nah, coba kita lihat lagi ya. Jadi kalau misalkan apa ciri-cirinya kalau dia memiliki tepat satu solusi? Kalau punya satu solusi, tepat satu solusi, maka misalkan Anda punya sistem ya, Anda punya sistem ini ya. Nah, maka di sini akan ada bentuk matriks identitas dan baris keberapa yang lainnya itu 0. 0 semua. Ini kalau kita ubah dia jadi bentuk tereduksi. Echelon tereduksi. Jadi sini akan jadi bentuk identitas. Identitas itu maksudnya 1001 ya, tapi boleh identitasnya ditukar-tukar kolomnya. Jadi kayak gini ya. Jadi kalau dia satu solusi tidak masalah, nanti bentuk echelon tereduksinya kayak gini. 01, 10 ini kan ketukar ya, 0. Kasih 1, 2, 3. Nah, ini bentuknya maka dia akan menjadi tepat satu solusi. Jadi
matriks identitas yang kolomnya dirubah-rubah ya, ditukar-tukar. Nah, bentuk echelon ini berarti dia punya tepat satu solusi. Nah, misalkan lagi kalau kayak gini ya, 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 ya. Nah, ini misalkan 3 4 5 6. Nah, makanya ini dia punya tepat satu solusi. Karena ini adalah bentuk identitas yang kolom-kolomnya ditukar ya. Ini tepat satu. Kalau kita bisa rubah bentuk tadi matriks yang ya, perubahan SPL-nya kita rubah dalam bentuk ini, maka dia tepat satu solusi. Di sini harus 0 ya, sorry. Di sini harus 0. Ya. 0 semua ya. Pokoknya satu baris yang 0 semua ini 0 semua. Ini yang ada nilainya 1, 2. Nah, ini punya tepat satu solusi ya. Kalau misalkan kayak gini, ini tepat satu solusi enggak? Kalau saya punya bentuk matriks SPL-nya kayak gini. 1 0 0 0 1 0 0 0 0. 1 2 0. Ini punya tepat satu solusi enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, tidak. Nah, tidak ya. Kenapa bisa tidak? Karena ini ada 3 variabel ya. Ini kan 3 variabel. Nah, kita dapatnya apa? X-nya 1. Oh iya, Y2. punya, sorry ya, tepat dia punya satu solusi ya, sorry ya. Karena di sini identitas nilainya ini nilainya 0 ya. Jadi ini seperti ini sejatinya dia hanya 2 variabel ya. Wait. Ini dapat X-nya 1, Y-nya 2 ya. Ini contohnya kayak gimana sih? X tambah Y tambah Z sama dengan misalkan 3 ya. Terus saya punya Y tambah Z. Ini bentuknya cuma 2 variabel. Ini jadinya bentuk 2 variabel saja ya. Jadi dia solusinya tunggal. Nah, bagaimana kalau solusi tidak punya solusi? Bagaimana bentuk SPL yang dia tidak punya solusi? Kalau kita pakai operator terakhir. Nah, kayak gini ya. Kalau saya punya misalkan 1, 0, misalkan 2 ya. 0, 0, 1, 0. Ini contoh saja ya. 0, 0, 0. Ini 3, 2, 1. Ya. Nah, di sini ada 0, 0, 0. Tapi di sininya ada 1. Ya. Kan ini kan harusnya 0x tambah 0y tambah 0z sama dengan 1. Ini kan jadinya 0 sama dengan 1. Tidak konsisten, jadi 0 sama dengan 1. Nah, kalau ada yang tidak konsisten begini, berarti solusinya tidak punya solusi. Oke. Nah, kalau dia punya banyak solusi, kalau gini, misalkan saya punya 1, 0, 0, 0, 1, 1. Kayak gini ya, 0, 0, 0. Sini 0, 2, 3. Nah, ini kan 1, 0, 1 ya. Ini dapat ini. Tapi ini ada satu yang tidak bisa ya. Dia ada 3 variabel, tapi ada satu yang tidak bisa didapatkan solusinya. Nah, jadi dia ada satu variabel yang tidak didapatkan solusi. Jadi sini dan dia apa? Solusinya ada banyak ya. Ada satu utama yang ini ya, satu utamanya ada 3. Tapi persamaannya yang ada cuma 2 ya. Jadi lebih banyak satu utama dibandingkan jumlah baris yang tidak 0 semua. Jadi satu utamanya ada 3, tapi jumlah yang tidak 0 semua itu hanya ada 2. Itu ciri-ciri dari tidak punya banyak solusi.
Oke, coba kita lihat contoh soal ya. Jelas soalnya. Nomor 1 misalkan ya. X tambah Y tambah Z sama dengan 3. X tambah Z sama dengan 2. X tambah Y sama dengan 1. Oke, coba Anda selesaikan SPL ini dengan menggunakan operasi baris elementer. Jadi kita ubah dulu ini dengan eliminasi Gauss ya. Ini jadinya apa persamaannya? 1, 1, 1 ya. Sini jadi 1, 0, 1. Di sini jadi 1, 1, 0. Terus kita kasih garis gini biar membedakan ya. 3, 2. Nah, sekarang kita ubah apa? Nah, sekarang kita mau ubah dia jadi bentuk echelon terreduksi. Yang mana yang kita harus nolkan dulu? Ini kita mau jadikan dia satu utama ya, karena dia di baris pertama. Kita fokus ke baris pertama yang satu ini kita mau jadikan satu utama. Berarti yang di bawahnya ini semua harus nol ya. Di kolom pertama ini yang di bawahnya satu utama harus nol semua. Berarti kita lakukan operasi baris elementer. Jadi ini kan baris kedua harus nol ya. Berarti baris kedua harus kita kurangi dengan baris pertama biar ininya nol ya. Baris ketiga juga kita harus kurangi dengan baris pertama sehingga menjadi 1, 1, 1, 3, 2, 3. Di sini jadi baris kedua kurang baris pertama jadi 0 ya. 0 kurang 1 min 1. 1 kurang 1, 0. Di sini 1 kurang 1, 0. 1 kurang 1, 0. 0 kurang 1 min 1. Di sini 2 dikurang 3 min 1. 1 kurang 3 min 2. Oke, sampai sini jelas? Jelas. Iya, Pak. Jelas. Oke. Sekarang selanjutnya mana kita mau jadikan satu utama? Yang ini ya. Yang ini kita mau jadikan karena baris pertama sudah ada satu utama. Ini udah ada satu utama. Nah, sekarang satu utamanya baris kedua kita cari yang ini ya. Karena dia sendiri yang satu. Nah, dia kan min 1, berarti kita harus jadikan 1. Berarti baris kedua kita harus kalikan dengan minus 1 baris keduanya. Ini juga baris ketiga kita mau jadikan satu utama ya. Berarti biar sekalian minus 1 kita kalikan juga dengan baris ketiga. Biar dia jadi 1 ya. Oke, ini akan jadi 1, 1, 1. Sini akan jadi 3, 0, 1, 0. Min 1 kali 1 jadi 1. 0, 0, 1. Di sini jadi 2. Jelas sampai sini? Jelas. Nah, Jelas, Pak. sekarang kita sudah punya satu utama ini ya. Nah, tapi ini kita mau jadikan tereduksi berarti sepanjang kolomnya dia harus 0. Kalau ini kan dia sudah 0 semua ya. Ini sudah 0 semua sepanjang. Nah, ini kita kasih jadi 0. Ini kita mau kasih jadi 0 ya. Ini juga kita mau kasih jadi 0. Nah, berarti ini mau dikasih jadi 0 ya. Nah, berarti kita lakukan operasi baris elementer lagi. Jadi apa? Apa operasi barisnya? Baris yang mau dirubah kan baris pertama ya. Berarti kita lakukan baris pertama dikurangi baris kedua. Kemudian baris pertama juga kita mau kurangi dengan baris ketiga. Kita lakukan 2 kali baris biar tidak lama ya. Nah, sini 1 jadi 0, 0 ya. Jadi dia 2 kali dikurangi. Jadi 1 dikurangi 0, 1. 1 dikurangi 1, 0. Sini 0. Di sini 0, 1, 0. Di sini jadi 1. Salah Kak. 3 dikurang 1. Sorry. Di sini bukan 0 ya. 3 dikurangi 1, 2. 2 kurang 2. Oh, cocok ya. 2 kurang 2. 0 di sini.
Kemudian di sini jadi 0, 0, 1, 2. Nah, berarti kita dapat apa? Berarti selesai ya, udah jadi echelon tereduksi. Jadi kita dapat X sama dengan 0, Y sama dengan 1, Z sama dengan 2. Oke, bisa? Bisa dipahami? Iya, Pak. Oke. Nah, baik. Sekarang coba kita lihat apakah kita kasihkan contoh yang apa namanya? Yang tidak Wih, 30 menit lagi ya. Oke, ini coba ya 3x1 itu 3x1 ditambah x2 ya, tambah 3x2 dan 2. Baik, oke, baik kita ubah ini ya. Ini kita punya sistem persamaan ini. Baik, kita coba selesaikan. Jadi ubah dulu ya. Jadi ini 3 min 2 putus 1 4 5 3 ya. Sini 7 3 2. Oke. Kita selesaikan dengan operasi baris elementer. Nah, kita ubah dulu yang mana yang jadi satu utama. Ini ya. Ini kita ubah jadi satu utama. Karena dia 3, berarti kita ubah dia jadi satu ya. Nah, berarti cara jadi satunya gimana? Sepertiga dikali baris pertama. Jadi semua baris pertama kita kalikan dengan sepertiga. Jadi 1, jadi minus 2/3. Di sini jadi minus
sepertiga. Nah, semuanya tetap ya. 4, 5, 3, 7, 3, 2. Nah, kemudian kita mulai nolkan ini ya. Kita mulai nolkan yang di bawahnya, ini 1 utama. Berarti kita lakukan apa? Baris kedua dikurangi ini 4 ya. Berarti harus dikurangi 4 kali baris pertama. Karena dia udah 1 di sini kan. Kemudian baris ketiga kita kurangi dengan 7 kali baris pertama. Oke, kita dapat 1 min 2 per 3. Sini udah harus bisa pecah-pecahan ya. 3 ini 4 dikurang 1 jadi 0. Jadi 0. 5 dikurangi 4 kali 2 per 3. Jadi 5 dikurangi 4 kali min 2 per 3. Nah, jadinya berapa? 5 ditambah 8 per 3. Jadinya 15 tambah 8, 23 per 3 ya. Di sini 23. 3 dikurangi minus 4 per 3. 3 dikurangi 4 kali minus 1 per 3. Jadinya 3 tambah 4 per 3. Jadinya 13 per 3. Oke. Yang di bawah lagi, 3 dikurangi 7. Jadi 3 tambah 7, 14 per 3. Berarti 21. Ya. Benar enggak ya? Salah. 3 dikurang 7 kali min 2 per 3. Jadinya 3 tambah 14 per 3. 9, 23 per 3 ya. Ini 23 per 3 juga. Nah, di sini 2 dikurang dengan 7 kali min 1/3. Jadinya 2 tambah 7 per 3. Jadinya 6, 13 per 3. Nah, 13 per 3 ya. Nah, ternyata ini sama baris kedua, baris ketiga ya. Berarti kita sisa nolkan mereka ya. Jadi baris ketiga dikurang baris kedua, maka akan jadi 1, maka akan jadi maka akan jadi 1 min 2 per 3, 0, 23 per 3, 0, 0. Nah, di sini juga 0 ya. 13 per 3, di sini min 1/3. Nah, karena ini 0, 0, 0 ya, walaupun kita hanya punya 2 variabel, tapi ada 3 persamaan. Nah, tapi di baris terakhirnya di dari 0, 0, 0. Berarti kemungkinan solusinya tunggal. Jadi bukan dia tidak punya solusi, berarti dia solusinya tunggal. Nah, sekarang kita mau jadikan 1 utama ini lagi ya. Berarti jadinya apa? Baris kedua ini harus kita kali dengan 3 per 2, 3. Nah, jadilah 1 min 2 per 3. Di sini min 1/3. Di sini jadi 0, 1, 23 per 3. Jadinya 13 per 23. Di sini 0, 0. Nah, kalau mau jadikan echelon reduksi, berarti yang di atasnya ini harus 0. Berarti kita lakukan baris pertama ditambah 2 per 3 baris ke-1, baris kedua. Kenapa kita tambah? Karena sini negatif ya. Berarti harus ditambah biar jadi 0. Jadi sini 1, 0. Wah, ini jadi ribet ya. Min 1/3 tambah 2 per 3 kali 13 per 23. Ini harus bisa ya. 13 per 23 di sini jadi 0, 0, 0. Nah, artinya kita dapat ya hasilnya. X2 berapa, X1? Oke, saya rasa cukup jelas ya. Ada pertanyaan di sini? Di operasi baris elementer? Ya, Pak. Untuk Ismail, aman? Mau bertanya, Pak. Kenapa, Dek? Itu tadi yang di baris kedua dikali, tapi kok bisa digeser sedikit? Yang mana? B2 dikali 3 per 23, Pak. Iya, kenapa? Berarti itu yang 13 per 3 dikali 2 per 3 juga. Iya, 13 per 23. Di mana? Ini 13 per 3 dikali juga 3 per 23. Jadi ini toh
Ini kan semua baris kedua atau ini baris kedua ya. Ini kan baris kedua. Semua baris kedua kita kalikan dengan 3/23. Jadi 13/3 juga dikali dengan 3/23. 13/3 kita kali dengan 3/23. Ini kan dicoret ya. Maka jadinya 13/23. Berubah kan? Ini jadi Oh iya, 1. Pak. Oke. Bisa ya? Pak, Iya. mau Kenapa? bertanya, kalau Iya. mau mulai itu memang harus dari X dulu kah? Kayak misalnya nanti dapat kayak matriks yang ternyata lebih mudah sih untuk satu utamanya itu di Nggak kolom masalah, Y. Ji. Nggak apa-apa, Ji. Oh iya, Pak. Jadi misalkan Makasih, Pak. ya, kalau misalkan saya punya persamaan kayak gini ya. Contoh. Misalkan saya punya persamaan kayak gini. 2x tambah 3y tambah z sama dengan 2 sama dengan 3. Terus saya punya x tambah y sama dengan 4 ya. Terus saya punya y tambah 2z ini sama dengan 3. Ini saya punya 2, 1, 0 ya. 3, 1, 1. Di sini 1, 0, 2 ya. 3, 4, 3. Ini yang jadi satu utama yang mana yang bagus? Baris kedua ya. Yang kolom pertama, yang ini kan yang jadi satu utama bagus. Nggak usah jadikan ini. Kalau kita lihat yang mudah yang mana. Jadi langsung selesaikan yang ini. Oh, satu ini jadi udah satu tuh. Jadi kita jadikan satu utama. Berarti ini kita nolkan yang di atas. Jadi baris pertama